Perkenalkan Bu, saya Eva Firmania, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Riau. Di sini saya ingin mewawancara Ibu sebagai wakil sarana prasarana di SMA 1 Badar, Bu ya. Yang pertama tentang peralatan IT, perlengkapan IT yang ada di sekolah SMA 1 Badar ini, apakah sudah memadai untuk IT jadi Bu ya? Iya. Saya rasa sudah memadai Bu ya, karena untuk komputer kita sediakan ada sekitar 40 unit lebih, dan jaringan komputernya, jaringan internetnya pun yang pakai 50 Mbps gitu ya. Aku kurang paham apa maksudnya. Cuman sudah bisa mencakup dipakai untuk seluruh sekolah. Selain internet, selain komputer, Yang biasa kami pakai. Infokus Infokus kami ada sekitar 6 biji di sini Bu ya. Jadi kalau ada guru-guru yang mau pakai fasilitas berupa Infokus dan jaringan internetnya, saya rasa nggak lagi berebut, bisa saling bergantian memang, cuman istilahnya nggak lagi berebut lah Bu. saya lihat di sini ada kelas eksklusif ya. Iya betul sekali Bu. Jadi kelas eksklusif itu perlengkapan IT apa ada bedanya dengan kelas yang lain? Jelas ada Bu. Jadi di kelas eksklusif itu kami fasilitasi siswanya dengan jaringan internet, dan masing-masing siswa itu dapat satu buah notebook yang bisa dipakai, yang dibawa pulang. Oh, bisa dibawa pulang Bu ya. Terus bagaimana Bu keadaan fasilitas IT yang ada di sekolah? Apa semuanya baik? Dari 40 lebih komputer, 40 unit komputer Bu ya. Memang ada beberapa komputer yang rusak. Cuman kalau notebook tadi ada sekitar 60 yang kami bagikan kepada anak-anak. Terima kasih Bu. Mungkin itu saja Ya, sama-sama. wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan saya Eva Firmania, Ya, Bu. mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Riau tahun 2022. Ini saya ingin mewawancara Bapak sebagai guru teman sejawat saya sesama fisika, itu tentang model pembelajaran yang Bapak gunakan di kelas selama proses belajar. Yang pertama, model pembelajaran apa yang pernah Bapak terapkan di kelas? Ya, sama model pembelajaran yang diterapkan di kelas adalah model pembelajaran menggunakan kurikulum 13, menyampaikan materi kepada anak-anak. Lalu setelah anak-anak memahami materi tentang daya listrik, buat arus listrik, baru saya menyampaikan soal dengan pembahasan secara lengkap. Kemudian anak-anak dapat menjawab dari materi yang saya sampaikan kepada anak-anak di kelas 3 IPA 1 pada SMA Negeri Badar pada pagi hari. Seperti penerapan pembelajaran langsung yang saya sampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak lebih mudah memahami, sekaligus lebih konsentrasi, lebih fokus kepada materi pembelajaran, penyampaian secara langsung di dalam kelas. Berarti itu alasan Bapak ya memilih model itu apa? Model ini karena anak-anak lebih cenderung lebih cepat dan lebih cepat memahami pembelajaran ini, kemudian menerapkannya sehingga anak-anak lebih cepat memahami bersama teman kita. Terus Pak, bagaimana sikap siswa terhadap model pembelajaran yang Bapak terapkan khususnya pada materi listrik? Pada materi listrik, rangkaian arus arah, saya menyampaikan kepada anak-anak di kelas ini, anak-anak sangat konsen, artinya anak-anak sangat tanggap karena listrik ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan anak-anak juga memahami tentang arus listrik, daya listrik, energi listrik, sehingga anak-anak mudah memahami dan dapat menerapkannya setelah pulang dari sekolah. Dia memahami tentang listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus Pak, apakah ada kendala ketika Bapak menyampaikan materi listrik, rangkaian listrik ini?
Rangkaian listrik sedikit ada kendala karena tentang materi alat praktikumnya belum begitu lengkap, sehingga anak-anak kurang memahami peralatan, hanya melalui teori aja. Berarti praktek langsung belum begitu memahami anak-anak. Justru demikian, anak-anak tidak kurang spiritnya untuk belajar tentang arus listrik secara ini. Mungkin ada cara khusus Bapak mengatasi masalah seperti tadi karena kurang alat lab, lab. Jadi solusi yang kami akan tempuh kepada anak-anak pada sore harinya membawa ke laboratorium, mungkin ada yang terdekat, tempat memahami tentang alat dan peraga listrik yang ada pada sekolah lain, ataupun langsung mempraktekkan apa yang ada lampu yang terpasang pada daya listrik, alat pemanas listrik, masak air, dan demikian seterusnya, sehingga anak-anak memahami materi ini lebih lanjut berikutnya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Demikianlah materi yang kami ajarkan di kelas 3 pada hari-hari berikutnya dalam pembelajaran SMA. Terima kasih Ibu Eva Firmania, anak-anak kami sekalian. Selamat siang. Terakhir sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan saya Eva Firmania, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Riau tahun 2022. Ini saya ingin mewawancara Bapak sebagai guru teman sejawat saya sesama fisika, itu tentang model pembelajaran yang Bapak gunakan di kelas selama proses belajar. Nah, yang pertama, model pembelajaran apa yang pernah Bapak terapkan di kelas? Ya, sama model pembelajaran yang diterapkan di kelas adalah model pembelajaran menggunakan kurikulum 13, menyampaikan materi kepada anak-anak, lalu setelah anak memahami materi tentang daya listrik, buat arus listrik, baru saya menyampaikan soal dengan pembahasan secara lengkap, kemudian anak-anak dapat menjawab dari materi yang saya sampaikan kepada anak-anak di kelas 3 IPA 1 pada SMA Negeri Badak pada pagi hari ini. Berarti penerapan pembelajaran langsung yang saya sampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak lebih mudah memahami, sekaligus lebih konsentrasi, lebih fokus kepada materi pembelajaran, penyampaian secara langsung di dalam kelas. Berarti itu alasan Bapak ya memilih model itu apa? Model ini karena anak-anak lebih cenderung lebih cepat dan lebih cepat memahami pembelajaran ini, kemudian menerapkannya, sehingga anak-anak lebih cepat memahami bersama teman diskusi dalam kelas. Terus Pak, bagaimana sikap siswa terhadap model pembelajaran yang Bapak terapkan khususnya pada materi listrik? Pada materi listrik, rangkaian arus arah, saya menyampaikan kepada anak-anak di kelas ini, anak-anak sangat konsen, artinya anak-anak sangat tanggap, karena listrik ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dan anak-anak juga memahami tentang arus listrik, daya listrik, energi listrik, sehingga anak-anak mudah memahami dan dapat menerapkannya setelah pulang dari sekolah. Dia memahami tentang listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus Pak, apakah ada kendala ketika Bapak menyampaikan materi listrik, rangkaian listrik ini? Rangkaian listrik sedikit ada kendala karena tentang materi alat praktikumnya belum begitu lengkap, sehingga anak-anak kurang memahami. Siswa PPG dari Universitas Riau, kebetulan LPTK-nya di sana. Ingin mewawancarai Bapak sebagai pakar itu tentang apa model pembelajaran yang Bapak lihat digunakan oleh guru-guru di SMA 1 Badar. Yang pertama Pak,
bagaimana Bapak memantau metode pembelajaran fisika pada RPP yang disusun oleh guru bidang studi fisika? Jadi saya biasanya memantau guru-guru yang sudah melaksanakan tugas, misalnya seperti Ibu guru fisika. Jadi saya pantau melihat bagaimana kesiapan Ibu mengajar. Sebelum saya ke dalam kelas, saya tanya kepada Ibu, apakah Ibu ada EPP-nya apa enggak? Iya. Nah, kemudian setelah saya lihat EPP Ibu, kemudian saya melihat pokok bahasan apa yang Ibu sampaikan sama siswa. Saya melihat langkah-langkah Ibu mengajar, apakah sesuai dengan EPP yang sudah Ibu persiapkan. Iya. Ya itulah cara saya untuk biasanya yang saya pantau untuk ibu-ibu baik di sekolah Ibu maupun di sekolah yang lain. Saya melihat EPP Ibu ini sudah bagus nih. Iya. Cuman dalam penyampaian tadi ada beberapa hal yang perlu mungkin diperbaiki kembali. Misalnya tentang apa yang Ibu sampaikan itu, misalnya metode yang Ibu sampaikan, sepertinya bisa Ibu buat lebih praktis lagi. Apakah melalui audio visual yang bisa Ibu tayangkan tadi? Nampaknya Ibu tidak Ibu tayangkan tadi video visualnya. Cuma secara apa aja? Saya lihat fasilitas ada. Fasilitas ada. Kalau bisa Ibu mempergunakan yang fokus. Sebaiknya Ibu persiapkan lebih dahulu, lebih matang, ya sehingga ketika Ibu menyampaikan pokok bahasan kepada siswa, di situ nampaknya ada terarah dia. Tadi Ibu mengajarkan apa tadi Ibu? Listrik dinamis. Listrik dinamis. Kalau bisa nanti ya Ibu persiapkan bagaimana rangkaian listrik, harusnya ampernya bagaimana Ibu bisa perkenalkan kepada siswa. Yang terakhir Pak, setelah selesai saya